Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Dila Yuliani, mahasiswa Hubungan Masyarakat Universitas Muhammadiyah Cirebon. Teman-teman tahu nggak sih perkembangan kesehatan masyarakat saat ini? Masalah kesehatan merupakan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat kita di Indonesia. Saat ini, negara Indonesia sedang menghadapi beban 3 kali lipat berbagai masalah penyakit. Yang pertama, COVID-19, yang kedua, penyakit menular, dan yang ketiga, penyakit tidak menular. Tantangan kesehatan masyarakat di Indonesia saat ini masih menjadi tantangan besar dengan gaya hidup, pola asuh, pola gerak, dan pola makan seperti tinggi kalori, rendah serat, tinggi garam, tinggi gula, dan tinggi lemak, memilih makanan siap saji, ditambah dengan kurangnya aktivitas fisik, stres, dan kurangnya istirahat memicu timbulnya berbagai penyakit. Saat ini, Indonesia sedang menghadapi beban triple burden atau beban 3 kali lipat berbagai masalah penyakit. 2 diantaranya adalah penyakit menular dan penyakit tidak menular. Yuk kita tanya Dr. Indri, apa yang dimaksud dengan penyakit menular dan tidak menular? Sebenarnya penyakit menular adalah penyakit infeksi yang dapat ditularkan antara orang ke orang lain atau antara binatang ke orang lain. Kalau penyakit tidak menular berarti penyakit yang cara penyebarannya bukan dengan penularan tapi secara genetik atau faktor keturunan, terus juga faktor kongenital jadi penyakit bawaan, terus juga penyakit karena lifestyle jadi asupan makan yang kurang sehat, pola olahraga yang jarang, itu yang namanya penyakit yang tidak menular. Jadi penyebarannya bukan dengan penularan tapi dengan dari lifestyle yang nggak sehat atau faktor keturunan. Kalau misalnya penyakit menular berarti ada faktor penularnya, entah itu binatang, entah itu dari orang ke orang, kayak misalnya batuk, keluar dahak, nyemprot gitu, atau gigitan nyamuk gitu sayang. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan masyarakat dalam mencegah penyakit tidak menular? Ya, kalau untuk mencegah penyakit yang paling utama dari modifikasi lifestyle, Beb. Jadi yang paling dominan dalam menentukan tubuh kita sehat atau enggak itu pola makan sebenarnya. Jadi 80% penyakit itu dari makanan juga. Jadi kalau misalnya untuk mencegah ya, bukan obat ya, untuk mencegah terjadi penyakit tidak menular kayak darah tinggi, diabetes, itu yang paling utama adalah mengurangi asupan garam. Biasanya aku bilang ke pasien itu 3G 1S, garam, gula, gorengan, santan. Itu yang paling murah dan paling mudah buat dimodifikasi. Jadi nggak usah mahal, nggak usah kayak beli salad, beli ini, beli itu. Kurangin aja dulu itu garam, gula, gorengan, santan. Jadi kalau misalnya dipilih ada ayam bakar apa ayam goreng, ayam bakar. Kalau misalnya dipilih opor atau sop ayam gitu, jadi masih bisa makan enak tapi lebih sehat gitu. Terus yang kedua, olahraga. Jadi untuk olahraganya yang dianjurkan tuh sekitar 3-5 kali seminggu dengan jumlahnya 150 menit per minggu. Jadi kalau misalnya pengen olahraga 3 kali, berarti sekali olahraga berapa? 50 menit kan? Kalau misalnya bisa olahraga 5 kali Senin sampai Jumat gitu, berarti ya sekali olahraga cukup 30 menitan aja, kayak gitu. Di musim hujan ini, banyak sekali penyakit menular yang bisa terjangkit masyarakat. Bagaimana himbauan untuk masyarakat dalam menjaga kesehatannya? Oke, himbauan masyarakat biar tetap sehat di musim hujan. Yang pertama, jaga asupan makanan yang sehat. Usahakan rutin makan sayur, makan buah, banyak minum air putih. Jadi kalau misalnya aku bilang rutin minum air putih 8-10 gelas sehari, itu wajib. Dan aku melaksanakannya gitu. Jadi minum 2 liter sehari itu harus terpenuhi banget supaya nggak dehidrasi. Karena kan kalau musim ini kita lebih banyak pipis kan. Terus yang kedua, itu banyak makan sayur dan buah-buahan juga supaya dapat asupan vitamin dan mineral biar nggak gampang sakit, biar imunnya lebih kejaga. Terus yang ketiga, tetap cukup olahraga meskipun musim dingin tapi jangan mager. Maksudnya usahain olahraga juga, gerak aktif. Gerak aktif bukan cuma saya kan kalau di rumah juga gajah-gajah enggak. Kalau misalnya olahraga aktif itu yang benar-benar ada pembakaran kalori dan membuat heart rate atau detak jantung kita jadi lebih cepat. Misalnya lari, jogging, sepedaan, berenang, atau senam aja ikutin YouTube kayak gitu. Nah, terus juga spesifik karena musim hujan, jangan sampai ada genangan air yang menjadi sarang nyamuk di dekat tempat tinggal kita. Jadi kalau misalnya ada genangan air ya usahakan rajin dikuras, rajin dibersihin. Kalau misalnya ada sampah-sampah rajin dibuang, entah itu dengan cara ditimbun atau dibuang ke tempat sampah yang seharusnya gitu. Jadi jangan biarkan ada sudut-sudut yang kotor, banyak sampah, banyak genangan air yang jadi sarang nyamuk, karena penyakit yang paling sering terjadi di musim hujan salah satunya adalah demam berdarah gitu. Gaya hidup sehat akan memberi banyak manfaat
mulai dari peningkatan kualitas kesehatan hingga peningkatan produktivitas seseorang. Hal penting lain yang tidak boleh dilupakan dari gaya hidup sehat adalah lingkungan yang bersih dan sehat serta berkurangnya resiko membuang lebih banyak uang untuk biaya berobat ketika sakit. Jika teman-teman merasakan gejala sakit, segeralah ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas. Bukankah lebih baik kita merubah gaya hidup kita agar tidak merasakan penyakit yang dapat terjangkit pada kita? Oleh karena itu, menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu hal penting bagi kita untuk mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik di masa kini dan masa yang akan datang. Karena hanya dengan demikian, tubuh akan bisa terhindar dari berbagai penyakit yang dapat mengganggu kesehatan saat harian kita menjalankan aktivitas sehari-hari. Jadi teman-teman, kesehatan itu sangatlah penting. Oleh karena itu, kita harus hidup sehat agar kita tetap sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.